Halo Sobat Prestasi, gimana nih semangatnya? Masih dong ya. Nah saat ini kita akan memberikan informasi terkait bidang aplikasi dan game. Ini merupakan salah satu juri di bidang tersebut. Bernama Pak Banu Grahita, pendidikannya udah doktoral S3 Filosofi Tokyo Metropolitan University di Jepang. Dan profesi saat ini merupakan Kaprodi DKV ITB atau Desain Komunikasi Visual, Kepala Divisi Pengembangan Pendidikan Tinggi Asosiasi Program Studi DKV ITB, dan juga dosen di Sekolah Pasca Sarjana Desain Komunikasi Visual ITB. Yuk jangan lama-lama lagi. Halo, kakak atau mas gimana enaknya? Bebas, panggil apa bebas. aja. Mas aja deh ya. Oke. Mas Banum, gimana nih bisa berikan sedikit informasi dan juga arahan untuk sobat prestasi yang mengikuti lomba fiksi di bidang aplikasi dan game. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan aplikasi dan juga hal-hal opsionalnya juga dan juga syarat khususnya atau apapun mengenai aplikasi dan game boleh dijelaskan. Oke ya, jadi gini, ya ini udah mulai tahun berapa nih fiksi ini ya? 5. Tahun kelima ya, Iya, jadi memang ini sudah 5 tahun kita ada bidang pengembangan aplikasi dan game. Sebenarnya dari tahun ke tahun memang banyak peningkatan nih, banyak perubahan, makin baik nih. Cuman memang kelihatannya memang kalau kita lihat peminatnya tahun ini agak menurun ya. Iya, Mas, gitu bener. kita lihat. Nah sebenarnya yang kita inginkan juga kita tahu bahwa di bidang aplikasi dan game ini barrier to entry-nya memang paling besar ya kalau kita lihat di fiksi. Iya, Mas. Karena memang harus ada kemampuan buat programming di situ. Ya. Nah, cuman memang karena fiksi ini kan ajang belajar ya, ajang buat teman-teman SMA ini belajar berwirausaha. Kalau memang tertarik dengan wirausaha digital, bidang aplikasi dan game, sebenarnya yang kita utamakan adalah idenya dulu nih. Ya. Jadi memang yang kita inginkan adalah ide-ide inovatifnya dulu nih. Ya, jadi sebelum bicara masalah teknis, kita ingin juga melihat ide-ide yang benar-benar menarik, inovatif, dan kalau kita bicara aplikasi dan game satu, ya, yang harus diingat nanti kalau di bidang aplikasi dan game ini ada yang namanya istilah sekarang tuh yang lagi ngetren UX gitu ya. Oh UX ya. Ada desain pengalaman pengguna. Artinya kalau desain pengalaman pengguna ini selalu mulai dari mencari satu permasalahan yang nyata gitu. Nah ini yang kita pengen tuh jadi teman-teman bisa menggali kira-kira dalam lingkungan sekitarnya ada masalah apa nih yang bisa diangkat menjadi satu peluang bisnis. Itu dulu. Jadi yang kita lihat juga dari beberapa proposal lebih banyak yang tertarik dengan masalah teknis, lebih banyak tertarik dengan masalah apa yang dia bisa. Ya, sehingga ide dari segi ide ini agak terbatas. Nah, sebenarnya jadi satu yang harus diingat saat bicara aplikasi dan game yang kita minta adalah idenya dulu nih. Ide yang inovatif yang bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya. Yang kedua nanti tentunya karena kita bicara fiksi adalah inovasi dan kewirausahaan, di sini juga belajar bagaimana merealisasikan ide. Jadi kalau kita lihat ide itu bisa sekeren apapun, cuman kalau kita ngomong wirausaha, kalau idenya tidak terrealisasikan juga kan percuma ya. Iya, Mas. Nah, nanti di sini juga belajar bagaimana merealisasikan ide. Nah, tentunya tadi walaupun ada keterbatasan dalam segi teknis, sebenarnya tidak masalah karena kita juga lihat beberapa alumni fiksi juga saat ikut di tahun tersebut memang mungkin belum terlalu matang ya secara produk. Cuma itu memang kita hargai bagaimana produk itu bisa jadi semacam prototype ya. Sampai tingkat prototype itu cukup. Ya, artinya belum menjadi satu produk yang siap launching. Ya, sampai titik prototype. Artinya kalau prototype itu dari ide sudah bisa terwujud. Jadi apa ya? Jadi bentuk aplikasi yang siap untuk dipakai. Jadi orang sudah bisa merasakan fungsinya, orang sudah bisa melihat bentuknya ya secara virtual, misalnya bentuk interface-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi keinginannya adalah tadi yang perlu disiapkan adalah ide yang inovatif, menyelesaikan masalah. Tentunya masalahnya adalah masalah-masalah yang real, bukan masalah-masalah yang ada di benaknya teman-teman SMA ini, tapi adalah masalah yang dia temukan di lapangan. Ini harus. Karena bicara desain pengalaman pengguna tadi, dia harus berangkat dari masalah yang real. Yang kedua, bagaimana ide tadi bisa diceritakan.
Jadinya yang kita tahu di sini teman-teman yang akan ikut fiksi di bidang aplikasi dan game harus bisa bercerita tentang idenya. Bercerita ide caranya gimana? Tentunya kalau kita bicara hanya sekedar teks, jadinya nggak menarik ya, tidak menggugah. Nah, di bidang aplikasi dan game yang kedua sebelum nanti prototype adalah membuat semacam sketsa atau storyboard sebenarnya yang kita minta. Sketsa atau storyboard. Fungsinya adalah untuk bercerita supaya idenya kita juga bisa tahu nih realnya seperti apa, ya solusinya dia kayak gimana. Jadi ada storyboard. Atau kalau nggak bisa bikin storyboard ya paling nggak dia bisa bikin sketsa-sketsa ya tentang nanti sebenarnya ide akhirnya ingin dijadikan seperti apa. Kemudian dari storyboard itu tentunya nanti kalau memang masuk ke final, ya storyboard itu harus direalisasikan dalam bentuk prototype. Ya, nah prototype ini ada berbagai macam jenisnya. Ya, kalau di teorinya ada 2 macam lah. Ada yang disebut low fidelity, ada yang disebut high fidelity. Kalau low fidelity itu adalah yang paling sederhana. Sederhana. Ya, jadi jangan berpikir dulu kendala teknis. Jadi ide itu silahkan terjemahkan ke dalam prototipe yang paling sederhana. Sederhana itu apa? Ya tadi kita bisa terjemahkan ke dalam bentuk misalnya index card. Jadi bikin kartu-kartu yang memperlihatkan beberapa tampilan dari aplikasinya. Tapi dari kartu itu nanti bisa diceritakan. Kalau kamu pakai, kamu bisa mulai dari halaman ini dulu nih. Kalau diklik ini dia akan pindah ke sini, fungsinya seperti ini dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kalau misalnya ingin lebih advance lagi adalah membuat semacam video simulasi. Ya. Jadi kalau memang belum bisa membuat program yang utuh, fungsi aplikasi atau game tadi bisa diceritakan lewat video simulasi. Jadi merekam atau membuat satu video yang bisa memperlihatkan, menceritakan fungsi dari aplikasi tersebut. Ya, masalahnya apa, kemudian diselesaikan lewat aplikasi itu caranya gimana. Saya yakin kalau teman-teman SMA di sini bikin video, bikin film pasti jago-jago lah. Ya, udah jago banget lah. Artinya kalau diminta bikin video simulasi pastinya keren-keren, bisa lah. Gitu ya. Nah, kemudian kalau memang memungkinkan, kalau memang bisa, sekarang juga banyak sebenarnya tools-tools yang bisa mendukung kita dalam membuat satu prototype. Ya. Baik itu nanti yang sifatnya online, ada di internet, ataupun memang ada tools-tools yang bisa kita download ya, kita install di komputer lah. Ada software-software khusus yang memang nanti bisa dipakai untuk membantu teman-teman di sini untuk membuat prototype, ya, tanpa harus bisa programming atau coding yang benar-benar advance gitu, ya, seperti itulah. Jadi yang diminta kurang lebih untuk ikut fiksi yang harus disiapkan seperti itu, ya. Jadi memang ada rangkaian-rangkaian tadi ya. Kita coba sebenarnya di sini ada bukan toleransi ya istinya. Artinya di sini karena kita tidak ingin membatasi ya, kita tahu di sini ada teknis yang sangat sulit untuk mengembangkan satu aplikasi atau game. Cuman kita coba menghargai dulu ide pertamanya dulu ya. Terus kemudian bagaimana ide itu ternyata memang benar-benar bisa dibuat. Karena ada juga ide yang benar-benar mustahil buat dikembangkan ya. Iya gitu. Betul. Itu sih. Itu terkait teknisi ya Mas ya, untuk di bidang grafisnya. Oke, baik, selanjutnya Kak, gimana sih siswa SMA tuh dapat mengembangkan diri menjadi wirausaha atau mencari ide khususnya di aplikasi dan game, atau mungkin sekarang kan banyak juga ya unicorn di Indonesia yang kayak seperti Gojek, Grab, dan juga ada aplikasi untuk mengembangkan anak-anak siswa-siswi yang melakukan pelatihan UTBK, SBMPTN. Nah, jadi selain dari itu semua, apa aja sih Kak, gimana sih cara idenya, mencari idenya? Kayak gimana cari ide? Cari ide sih nggak ada patokannya ya. Ide itu bisa datang dari mana aja. Cuman yang mau kita coba, apa istilahnya, kita ingin ya, jadi kita coba ingin ini ada jadi dari beberapa pengalaman beberapa tahun ke belakang nih, idenya teman-teman sudah terframing gitu ya. Karena ngelihat tadi ada unicorn kayak Gojek, kayak Bukalapak, Tokopedia, akhirnya bikin aplikasi itu doang gitu. Iya betul, ya, betul. Akhirnya kita ngelihat pola sebenarnya ya di teman-teman SMA ini, bahwa yang aplikasi itu ya seperti ini, seperti sebut merek boleh ya, Tokopedia, Gojek dan lain sebagainya. Oke. Tolong jangan terjebak ke situ ya. Artinya kalau memang sekedar mengulang kan berarti nilai inovasinya jadi rendah ya.
Iya, gitu. ATM Mas. Nah, karena baru mengulang produk yang sudah ada, tapi kemudian dalam Di scoop remake, iya. scoop yang mungkin lebih kecil gitu ya. Artinya kalau nanti mau di scale up menjadi lebih besar, tapi saingannya pasti dengan aplikasi yang udah besar. Ya, dengan Iya, Gojek, dengan pasti. Tokopedia. Nah, sebenarnya idenya bisa sangat sederhana gitu ya. Bisa berangkat, sekali lagi, yang namanya ide aplikasi itu jangan membayangkan langsung bentuk aplikasinya. Ya, cari permasalahan yang ada di sekeliling kalian. Permasalahan yang ada di dunia real, ya. Real, ya. Jangan bicara dunia digital dulu. Digital itu hanya alat bantunya. Alat bantunya. Ya, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah permasalahan yang ada di dunia nyatanya. Dunia nyata. Ya, makanya sebisa mungkin memang bisa peka tuh di sekeliling kalian ada apa nih. Ya, nggak usah berpikir yang rumit, berpikir yang sederhana, tapi memang tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, jadi bicara-bicara yang misalnya di sekelilingnya ada pertanian, coba diangkat dalam pertanian, misalnya di sekelilingnya ada apa ya, lingkungan petani, ada apa sih yang menjadi masalah, kemudian apa yang bisa saya bantu dengan tadi teknologi digital, aplikasi dan lain sebagainya. Dan di sini juga tidak dibatasi ya, kalau kita bicara aplikasi berarti harus hanya software. Ya, kita juga membuka kemungkinan bahwa misalnya kalau memang dibutuhkan ya, misalnya nih pertanian nih, memang dibutuhkan ada hardware-nya ya, untuk bikin sistem irigasi otomatis atau lain sebagainya, silahkan, dipersilahkan juga. Ya, jadi kemungkinannya luas ya. Jadi lihat potensi di sekeliling ya. Ada apa di situ? Lingkungan kalian lingkungan apa? Cari yang khas, cari yang memang tidak ada di tempat lain permasalahannya. Ya, jadi di situ nanti bisa unik. Dan memang kalau kita lihat yang khas, berarti memang ada kebutuhannya, insya Allah berarti memang ada pasar di situ kalau kita dari segi usaha. Nah itu kebayangnya mungkin kalau dari segi pencarian ide bisa seperti itu. Bisa melihat tetap ya Mas, tetap melihat kondisi di lingkungan sekitar. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya Mas. Untuk para finalis fiksi, apa sih yang harus dipersiapkan dalam menghadapi Expo khususnya untuk aplikasi dan games nanti? Mereka kayak seperti apa? Oke, ini jawabannya berarti khusus tahun ini ya. Iya, Karena tahun. Expo-nya Online. online dan beda banget sama tahun lalu. Ya, artinya kalau online ini kita memang ada keterbatasan, kita nggak bisa kasih aplikasinya secara langsung ya. Kalau tahun-tahun kemarin teman-teman bisa bawa handphone, bisa bawa tablet ke Expo, kemudian pengunjung bisa coba di situ. Nah, kalau sekarang kalau memang nanti bisa dikirimkan aplikasinya silahkan, cuman saya tahu kalau kita mengirimkan file aplikasi itu nanti banyak problem teknisnya. Ya, jadi paling tidak di sini yang harus disiapkan satu, ya, teman-teman bisa membuat tadi apa? Ada file-file interface yang bisa dikirim. Sebagai contoh, ya bentuknya bisa file-file image, JPEG dan lain sebagainya atau PDF, terserah. Yang penting bisa memperlihatkan secara real bentuk aplikasinya seperti apa. Jadi nggak ngawang-ngawang lagi nih kita ya. Karena kita kan triggernya kalau jualan itu pasti selalu dari produk, harus lihat visualnya nih. Iya. Visualnya harus menarik ya. Yang kedua yang harus disiapkan kalau cuman sekedar tampilan interface, kita bisa membayangkan bentuk artistiknya ya, bentuk grafisnya kita kelihatan. Cuman kalau kita bicara fungsi ya susah juga. Ya, artinya yang kedua yang harus disiapkan adalah membuat tadi video-video simulasi. Video-video simulasi. Jadi video bikinlah kayak semacam film pendek intinya, ya, film pendek yang kreatif. Ya nanti kalau buka misalnya di Google Play Store itu beberapa aplikasi kalau nanti diklik, mereka suka kasih semacam apa ya, teaser atau trailer dari produk aplikasinya. Ya, bisa bikin tiru semacam itu ya. Narasinya bisa kayak gitu. Dia memperlihatkan sebenarnya dia men-tackle problem apa sih, kemudian fungsinya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana, kemudian bisa di-highlight fitur unik atau fitur unggulannya seperti apa. Teaser. Gitu ya. Jadi itu yang nanti diharapkan untuk ke Expo, supaya nanti memang produknya atau produk aplikasinya bisa jelas. Termasuk yang di game juga ya. Di game juga sama. Di game. Seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi harus buat teaser ya juga ya Mas ya untuk nanti di Expo ya. Nah, tapi kalau untuk langkah persiapan video presentasi apakah sama nggak sih Mas sama yang ditampilkan untuk di Expo nanti sama video presentasi mereka? Video presentasi khusus untuk bidang aplikasi dan game. Khusus untuk bidang aplikasi dan game. Ya gini, kalau kita bicara presentasi ya,
karena ini intinya kita kan bidangnya adalah bidang wirausaha, ya. Jadi kalau dari kami di aplikasi dan game juga mungkin nanti beberapa juri yang lain juga kurang lebih pemikirannya sama. Presentasi mempresentasikan satu usaha ini nggak beda ya dengan misalnya kalian berpresentasi di sekolah, Iya, presentasi akademik, akademik. ya pasti caranya beda, gitu, ya. Kalau presentasi usaha harus yang keren gitu ya, harus yang menarik, gitu. Jadi nggak harus misalnya benar-benar kayak di sekolahan lah ya, mulai dari A B G. Oke, kita coba kemas dalam bentuk presentasi yang menarik. Ya, presentasi yang menarik seperti apa sih? Yang paling menarik kalau teman-teman di sini bisa merancang satu storytelling sebenarnya. Ada dongeng. Ada dongengnya. Ya, dongeng ya. Jadi menggunakan prinsip storytelling, mendongeng. Ya, mendongeng itu caranya gimana? Paling nggak kalau kita mendongeng nanti ada prinsipnya. Misal, oke, mendongeng itu ya pasti permulaannya kita ngangkat apa sih yang jadi atau jadi motivasi, jadi permasalahan teman-teman saat membuat apa ya? Motivasi yang menjadi pendorong teman-teman membuat sebuah aplikasi. Dan cara berceritanya harus benar-benar bisa kerasa nih. Ya, bukan sekedar menjelaskan, tapi gimana caranya supaya problem itu bisa dirasakan sama yang nonton. Kayak kita nonton film. Kalau nonton film kan problem pasti kerasa nih, secara emosi yang nonton bisa masuk tuh ngerasain problemnya. Iya, betul. Nah, di presentasi usaha juga kalau bisa seperti itu. Caranya gimana ya? Mungkin nanti ada video yang memperlihatkan lokasinya, memperlihatkan tadi kalau ini melibatkan orang-orang di sekitar ya bisa memperlihatkan mereka dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma diem di depan kamera, ya. Jadi ceritakan problemnya sereal mungkin, senyata mungkin buat audiens. Oke. Kemudian yang kedua, kalau namanya storytelling, kita harus bisa membuat satu alur dramatis ya. Iya, dramatis. Ya, kalau nggak greget. Gitu ya. Jadi dramatis itu bisa dicari ya keunikan. Solusi yang ditawarkan itu seperti apa? Ini yang nanti jadi semacam, kalau di film semacam klimaksnya nih. Klimaks. Ya, jadi dari presentasi itu memang harus dipromot ya solusi uniknya. Ya, jadi jangan datar gitu baca presentasi. Enggak. Kalau memang ada solusi yang unik itu yang benar-benar di highlight, diperlihatkan, ditunjukkan. Ya, jadi yang nonton juga ke bawah yang masih ada masalah ini, ternyata ini keren banget loh, ya, gitu. Jadi dari segi presentasi silakan dibuat sekreatif mungkin sebenarnya. Intinya ada problem, bagaimana cara teman-teman di sini men-tackle problem itu lewat aplikasi dan gimana cara berceritanya dengan kemasan-kemasan yang kreatif. Ya, jadi kalau kita lihat bukan sekedar presentasi PowerPoint di depan kamera, saya yakin tadi teman-teman SMA di sini jago-jago bikin video, bikin film. Yang ngevlog dan segala macam, ya bikinlah semacam itu ya dengan kreativitas kalian. Mau gayanya gaya ngevlog ya silakan juga, ya. Jadi bikin presentasi yang kreatif. Oke, baik Kak. Untuk sebuah prestasi yang masih bingung atau masih gak tahu nih apa sih pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, terutama dalam bidang aplikasi dan game bisa ditanyakan ya, karena pertanyaan yang menarik akan mendapatkan merchandise dari Puspresnas. Yeay. Oke. Nah Mas, pertanyaan selanjutnya dari peserta ya Mas ya. Dari Derry. Permisi Kak, mau tanya mengenai final fiksi ini perlu dicek kah? Kemudian apakah MVP awal dari aplikasi diperbolehkan lewat UI atau UX, keren, atau website? Oke, aplikasi yang di Play Store. ya apabila bila belum ada aplikasi di Play Store. Oke, perlu pitch deck atau tidak? Ya, kalau misalnya ini untuk presentasi ya, untuk di final nanti untuk tanya jawabnya memang tadi saya udah bilang ya bahwa presentasinya jangan kayak presentasi di sekolah. Ini ibaratnya kayak kita presentasi ke investor lah. Ya, jadi kalau misalnya mau menggunakan model pitch deck dipersilahkan. Ya, pitch deck itu biasanya to the point ya, dan dia meng-highlight memang fitur-fitur utamanya di situ. Oke, keunggulannya apa dan segala macam. Silakan. Kalau teman-teman SMA di sini memang sudah mengerti tentang pitch deck, mau menggunakan itu dipersilahkan. Ya. Dan memang justru karena ini belajar, kita memang belajar real aja lah. Gimana caranya biasanya startup itu mempresentasikan idenya ke investor. Biasanya memang pakai pitch deck, jadi boleh.
Kemudian untuk delivery-nya, apakah memang boleh pakai UI UX website kalau belum ada aplikasi Play Store? Sekali lagi dipersilahkan. Ya, kita tidak membatasi secara teknis dulu nih. Ya, kita cari yang paling memang minimum. Tadi saya sudah bilang, kita boleh membuat satu low fidelity prototype. Ya, lewat sampel di UI UX dulu untuk memperlihatkan aplikasi silakan. Cuman perlu dipikirkan bagaimana cara kalian menceritakan fungsinya. Karena kalau hanya sekedar lewat UI-nya dulu, misalnya kalian perlihatkan lewat gambar gitu ya, ada UI-nya ini ada tampilan 1, tampilan 2, tampilan 3 dan lain sebagainya, mungkin kurang informatif kalau mau bicara fungsi. Jadi buatlah video ini saya bilang, film. Film pendek atau teaser atau trailer yang menceritakan simulasi penggunaan produknya. Itu. Ya, kemudian apakah boleh di website? Ya tentu aja boleh. Ya, kalau di website mungkin nanti orang udah bisa coba pakai, ya udah bisa coba-coba. Silakan. Jadi tidak harus masuk ke Play Store dulu. Ya, karena kan sebenarnya yang diminta di sini sifatnya rintisan ya. Jadi memang baru memulai. Apalagi di aplikasi dan game dari rintisan awal sebenarnya banyak masuk. Ya, jadi kalau rintisan awal itu masih dipersilakan memperlihatkan bagaimana ide tadi benar-benar bisa direalisasikan secara ide. Ya, walaupun nanti kalau memang menang mau dikembangkan lebih lanjut tentunya butuh ada perbaikan segala macam di situ. Ya, tapi untuk final ini diperbolehkan. Ya, jadi delivery-nya boleh lewat UI UX, tapi tadi harus disertai video dan kemudian mau berbentuk website juga dipersilahkan. Oke, baiklah terima kasih Mas untuk itu. Pokoknya buat video presentasi semenarik mungkin, kreatif dan juga harus profesional ya. Jangan seperti presentasi pada umumnya di sekolah yang hanya melihat slide presentasi dan membaca, itu kurang menarik ya Mas ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana sih Mas nanti teknis menjawab para peserta untuk seleksi presentasi dan wawancara khususnya bidang aplikasi dan game? Teknis kalau menjawab. Kalau menjawab itu teknisnya ya kalau ditanya aja. Ya maksudnya gimana ya teknis menjawab? Jadi gini ya, menjawab pertanyaan ya berarti ya nanti ya kalau pertanyaan juri itu bisa segala macam ya, kadang-kadang juga bisa tidak diduga. Ya. Artinya silakan jawab dengan sepengetahuan kalian. Ya. Jadi jawablah sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ya. Kalau misalnya memang ada yang kurang tepat atau salah, sebenarnya kita juga tidak akan mempermasalahkan. Ya, karena ini sifatnya memang belajar. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab saja dengan sepengetahuan kalian. Kalau misalnya ada takut salah dan segala macam, tolong dilupakan dulu. Ya, jawab sepengetahuan kalian. Ya, kalau itu memang belum dipelajari dan kalian tidak tahu, ya utarakan saja. Ya, karena justru di situ belajarnya. Ya, jadi jangan juga nanti menjawabnya dengan ya karena ingin menang kemudian menjawab dengan apa yang dia sebenarnya dia nggak tahu tapi kemudian dijawab sekenanya gitu, malah mungkin ya nanti karena ada beberapa juga teman-teman yang sering kali mempertahankan pendapat ya yang sebenarnya mungkin kurang tepat gitu. Nah, ini kan nanti juga kalau belajar di apa ya dalam presentasi realnya, kalau misalnya kita ke investor kemudian kita di debat, terus sebenarnya apa yang kita ketahui juga belum tepat, tapi kemudian kita mempertahankan itu dengan gigih walaupun ternyata apa yang kita pertahankan itu salah, nah ini kan juga jadi satu penilaiannya. Artinya seorang wirausahawan juga harus fleksibel ya berpikirnya. Ya, harus fleksibel dan etikanya itu digunakan. Jadi ya Mas? kalau memang tidak tahu ya kita bisa terima bahwa oke, itu menjadi masukan buat saya nih, terima kasih. Untuk kedepannya berarti harus ada perbaikan. Bukan berarti kita atau juri menyalahkan, itu bukan berarti memang ya bukan berarti kita mengkritisi ya, kita mengkritik atau kita menghujat, enggak. Kita kadang-kadang juri itu juga kalau kita bertanya itu sambil ngasih tahu. Ya, jadi kalau memang belum tahu ya mungkin masukan-masukan itu bisa diterima tanpa harus misalnya tadi mempertahankan satu pendapat yang mungkin kita juga teman-teman juga belum terlalu paham. Seperti itu. Oke. Jadi untuk sistematif pertanyaannya paling nanti dari pertanyaan dari juri-juri dan jangan menjawabnya itu jangan terlalu melebih-lebihkan ya Mas ya. Intinya gini, di sini sifatnya bukan sidang ya. Iya, artinya tidak harus defensif.
Ya, justru pertanyaan-pertanyaan adalah pertanyaan yang membangun. Kalau memang itu bisa diambil sebagai masukan ya silakan. Ya, tapi kalau misalnya ternyata pertanyaan juri itu salah ya juga silakan didebat gitu. Asalkan memang punya data atau punya pengetahuan tentang itu. Yang jelas, data Ya, yang jelas. karena juri-juri juga terbuka. Kalau memang jurinya nggak tahu dan kalian lebih tahu ya silakan juga. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas atas informasi dan pengetahuan yang telah diberikan untuk Sobat Prestasi yang akan mengikuti lomba khususnya di bidang aplikasi dan game. Oke, untuk closing statementnya boleh disampaikan kepada Sobat Prestasi untuk tetap semangat dan konsisten dalam perlombaan ini. Oke, closing statementnya apa ya? Mungkin motivasi atau arahan sedikit ya. Oke, gini aja sih, kalau buat sekarang yang penting adalah kalian bisa tetap kreatif ya dengan segala keterbatasan ya. Artinya kreatif di sini bukan hanya kalian kreatif membuat sesuatu ya, tapi yang namanya kreatif itu harus berangkat dari kepekaan kalian ngelihat sekeliling, kepekaan terhadap lingkungan. Nah, jadi orang kreatif itu dia harus fluent ya, artinya dia harus dekat dengan lingkungannya. Jangan orang kreatif itu di kamar doang. Ya. Jadi silakan walaupun serba terbatas, tetap kreatif, tetap coba solutif gitu ya. Bisa melihat sekeliling menjadi solusi untuk lingkungan kalian. Kemudian juga yang kedua, nanti saat pengembangan aplikasi, saat melakukan riset juga tetap memperhatikan tadi ya, ada protokol-protokol kesehatan dan tentunya. Itu yang paling penting. Tetap menjaga kesehatan. Ya, bagaimana kita bisa tetap kreatif dengan keterbatasan dan juga tetap menjaga kesehatan. Oke, baiklah, terima kasih banyak Pak Bandung atas sama-sama. masukannya. Semoga Sobat Prestasi di rumah tetap semangat ya dan juga sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Oke, dan jangan lupa untuk Sobat Prestasi di rumah yang masih penasaran dan masih bingung tentang teknisi atau expo di per bidang bisa tanyakan di Q&A-nya kolom di Zoom ya, karena pertanyaan menarik akan mendapatkan merchandise dari Puspresnas. Oke, nanti akan diumumkan di terakhir sesi karena kita masih ada 2 narasumber lagi. Semangat. Oke, sekarang kita akan break sekitar 5 menit, maaf. Kita akan break 5 menit, oke? Sampai ketemu. Dadah, semangat.